Oke, Mas Rawin, jadi yang pengen didiskusikan apa nih hari ini? Terkait Baik Pak, CV dulu mungkin. sebelumnya terima kasih Ya. kita diberikan kesempatan untuk direview CV-nya. Gimana Nah, Mas? jadi saya mau tanya, kan saya masih awam nih tentang, apalagi saya masih kuliah, mahasiswa akhir Oh, yang masih mau, kuliah. Oke. ya Pak. Jadi nanti kan biar saya bisa mempersiapkan dalam masuk dunia kerja itu seperti apa untuk dari segi interviewnya gitu Pak. Oh, interview ya Mas ya? Ya, yang saya tanyakan itu kan di interview itu kan ada yang namanya interview HR dan user Pak. Nah, itu yang saya belum tahu itu bedanya itu gimana. Oke. Jadi gimana? Salah satu tadi ya Mas Arwin gitu ya. Salah satu tahapan proses rekrutmen itu adalah interview. Oke. Ada yang bilang bahwa tahap interview ini adalah bisa dibilang tahap yang paling susah dibandingkan yang lain. Susah tuh bukan berarti mustahil ya Mas ya. Ini nggak cuma dibandingkan aja. Karena interview itu macam-macam Mas. Ada yang interview sama HR, ada sama user. Nanti mungkin ada kesempatan kalau Mas ada interview sama BOD gitu, sama direkturnya gitu. Itu bisa ada juga, ada yang enggak gitu ya. Nah, interview sendiri itu pada dasarnya itu gunanya itu untuk apa gitu. Jelas, dia itu akan satu melengkapi informasi yang mungkin ya belum diperoleh dari CV gitu ya, atau dari psikotes gitu. Jadi ada informasi-informasi yang ingin kita gali. Tentunya informasi tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan yang misalkan kayak akademisnya saja, tidak, yang profesionalnya saja, tidak. Kepribadian masing-masing orangnya juga akan kita gali lagi di sana gitu. Ibaratnya adalah mungkin ini adalah informasi yang sudah kita peroleh dari CV-mu, ini habis kita kepoin link-nya, sosmednya misalkan gitu, terus ini hasil psikotesnya seperti ini. Tapi mungkin ada hal lain gitu ya, yang belum terungkap gitu, yang bisa kita tanyakan pada saat interview gitu ya. Jadi lebih ke melengkapi salah satu fungsinya. Yang kedua itu adalah tadi menggali informasi. Jadi melengkapi sama menggali jadi satu aja deh. Jadi yang pertama adalah melengkapi informasi yang mungkin belum tergali. Oke. Yang kedua itu adalah konfirmasi dan klarifikasi. Jadi gini, kadang itu ada hal yang sudah dituliskan di CV gitu ya, tapi kita masih belum yakin tuh memang bener Mas udah bisa itu, memang bener udah sampai sejauh itu gitu. Konfirmasi dan klarifikasi. Contoh misalkan Mas nuliskan skill di CV itu ada kemampuan komunikasi yang baik gitu. Coba saya interview, gimana? Jangan sampai kejadian sebaliknya gitu. Mas bilang mampu berkomunikasi dengan baik, pada saat di interview cara komunikasinya kurang baik gitu. Kurang baik itu tidak harus nggak sopan ya Mas gitu. Hal paling simpel nih Mas, ini Mas ngobrol sama saya, kenapa saya harus on cam? Biasakan pada saat berbicara itu senyum gitu. Jadi teknik komunikasi itu ada dua, ada yang sifatnya verbal, ada yang non verbal. Oke, Mas masih kuliah, silahkan dipelajari unsur-unsur komunikasi verbal itu apa, unsur-unsur komunikasi non verbal itu apa gitu. Jadi tidak serta-merta cuma dari isinya saja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu fungsinya juga gitu. Ini saya ngomong general, belum saya bedakan user sama HR ya. Tadi yang pertama adalah melengkapi, yang kedua adalah konfirmasi gitu. Fungsinya nomor dua itu adalah itu gitu. Sebenarnya sih simpelnya itu dulu. Nah, habis itu yang nomor tiga itu adalah menggali. Tapi ini menggalinya lebih kayak dari yang sudah ada gitu ya, kita dalemin lagi. Kita tuh pengen tahu bentuknya Mas tuh gimana, dimensinya gitu, kemampuannya Mas tuh sampai sana tuh mentoknya sampai sejauh apa gitu ya, luasannya, terus kedalamannya, pengetahuannya juga gitu. Pada dasarnya tuh orang akan terlihat menarik pada saat apa ya tadi, kompetensi si orang ini cocok dengan kualifikasi dari perusahaan yang di posisi yang sedang dibuka gitu. Tapi pasti di dalamnya ada hal lain, potensi akademismu gitu ya Mas ya, terus potensi non akademismu. Nah, intinya dari interview itu hanya untuk itu gitu. Nah, dari interview ini gitu bisa kita bagi, ada yang sifatnya dari user, ada yang sifatnya dari HR gitu ya. Dari HR beliau tuh biasanya dia akan tadi ya menggali lebih dalam terkait dengan CV-mu. Nanti yang akan digali adalah ini, orang itu bentuknya tuh bayanginnya tuh kayak balok es gitu. Orang itu ya
yang tertulis di CV anggap saja itu adalah ini, prestasi akademis dan prestasi non akademis, ya kan. Ibaratnya kan yang ada di CV adalah itu yang sudah saya alami dan itu merupakan hal yang pengen saya jual melalui CV saya, ibaratnya gitu kan ya. Tapi kan ibarat es gitu ya, bongkahan es, pasti kan ada yang masih tersembunyi di bawah permukaan nih. Nah disitulah kita akan gali gitu. Jadi HR itu akan tadi ya tetap fungsinya sama kayak yang tadi gitu ya, melengkapi datanya dia gitu, sama konfirmasi klarifikasi sama menggali informasi, betul. Tapi HR akan cenderung melihat potensi-potensi kamu macam-macam ya gitu, mulai dari ya kepribadianmu gitu ya, kemudian dari sisi akademis, kecerdasan akademis, dan dia akan melengkapi informasi mungkin yang belum tertulis juga, yang masih belum detail gitu, dia akan menggali ke sana. Jadi orang tuh bentuknya ketahuan gitu. Jadi dari sisi potensinya gimana, prestasinya gimana, akan lebih ke arah sana. Tapi kalau user lebih ke fungsinya, Mas. Oke? Jadi kalau HR tuh mungkin lebih general, dia akan menggali lebih ke potensinya, akan cenderung ke potensi ini anak gimana gitu. Terus apapun yang akan dituliskan itu juga akan coba kita lihat apakah yang udah cukup detail belum, kira-kira kata anak ini kalau kita ajukan ke user ke tahap selanjutnya gitu ya, misalkan gimana, udah siap belum gitu. Karena kalau misalkan nanti maju ke user tapi ibaratnya Anda udah bisa mutusin, itu jangan dilempar ke user, karena udah jelas itu nggak cocok gitu ya. Nah, user sendiri mungkin nanti gini, Mas akan menemukan pertanyaan yang ditanyakan sama HR akan diulang sama user gitu. Ya perkenalkan diri mungkin ya gitu ya. Beberapa tuh ada yang irisan, tapi dari sisi fungsinya interview user itu adalah gini. Paling simpel gini, ini saya nih contoh. Saya tuh bukan HR ya, Mas. Saya realnya adalah user. Saya tuh kalau interview anak gitu ya, saya akan lebih membayangkan kalau anak ini saya jadikan anggota tim saya gitu ya. Kira-kira modal pengetahuan dia tuh udah cukup belum? Kira-kira ini anak tuh mau belajar enggak? Kira-kira ini anak mau kerja sama enggak sama, atau bisa kerja sama enggak ya sama anggota yang lain? Kira-kira ini anak kalau diajarin gimana? Cepet respon enggak? Apa sok tahu? Gitu-gitu. Kira-kira ini anak gimana ya gitu? Kira-kira dia pengetahuan terkait pengetahuan bidangnya, kemampuan menggunakan tools ini itunya udah sampai jauh mana gitu-gitu. Jadi kita akan melihat gitu ya, lebih detail lagi. Jadi ibaratnya tuh kita akan selalu membayangkan bahwa kalau Anda itu join, nanti Anda udah punya modal ilmu dan kemampuan seperti apa, bisa blend in dengan budaya kerja yang seperti ini misalkan gitu ya, ada di tim kira-kira kalau saya udah punya anggota tim ini bisa gabung nggak, kalau diajarin bakal gimana gitu ya, dia aja potensi tumbuh kan enggak, kita akan melihat dari sisi itu. Terus suatu saat dia akan promosi jadi gimana gitu, kita bisa melihat ke arah sana gitu. Jadi itu dua hal yang sedikit berbeda gitu, tipis-tipis gitu ya. Dan nanti Mas nggak usah ngafalin pertanyaannya apa yang mungkin ditanyakan sama HR atau user gitu ya. Yang penting memahami pertanyaannya gitu. Secara kesimpulan gini, HR akan lebih menggali potensi yang Mas miliki, baik akademis atau non akademis. User akan lebih menggali terkait dengan pengetahuan kamu yang hubungannya secara teknis maupun non teknis terhadap posisi yang dibuka gitu. Walaupun ada irisan, oke? Irisan pertanyaan. Pertanyaan HR sama user itu banyak sudah beredar di internet gitu. Silahkan pelajari dulu perbedaannya apa, kalau dari penjelasanku masih kurang gitu ya. Setelah itu nanti akan ada dua hal nih yang bisa Mas temukan di internet. Pertanyaan yang biasa muncul gitu ya. Boleh aku saranin gini, Mas tonton dulu aja atau baca tadi pertanyaan interview yang biasa muncul. Bukan untuk dijawab atau dihafalkan, bukan dijawab ya, tapi jangan dihafalkan pertanyaannya ya, tapi dipahami. Sebenarnya nanyain ini tuh pengen gali apa sih gitu. Oke, gitu. Karena kalau kita menghafal pertanyaan, kita nggak tahu isi kepala orang ya kan. Udah berusaha ngafalin ternyata nggak dikeluarin, nggak muncul. Karena apa? Nanti Mas kalau misalkan udah belajar, nanti akan muncul bahwa jenis pertanyaan ada loh Mas, jenis pertanyaannya banyak, tapi intinya tuh menanyakan hal yang sama, paham nggak? Gitu. Silahkan perkenalkan diri kamu, coba dong ceritain soal kamu, yuk mulai, silahkan jelaskan tentang kamu misalkan gitu, atau misalkan apa Mas hobi kamu gitu, atau aku nanya Mas kalau ada waktu kosong biasanya ngapain, nah gitu, itu kan sebenarnya hal-hal yang sama gitu kan, gitu. Apa kekurangan kamu gitu, bisa
bisa jelasin nggak gitu, apa hal yang menurutmu harus diimprove misalkan gitu. Jadi banyak mas pertanyaan-pertanyaan yang kayak mirip-mirip tapi intinya tuh nyayat ke sana. Ingat ya, pertanyaan itu tidak akan jauh-jauh dari kehidupan profesional mas, oke? Jadi jangan baper, jangan bingung, silahkan ceritakan dengan kronologis gitu. Boleh kronologi waktu gitu, jadi mas nyebut timestamp-nya ya tahun sekian pada saat periode saya begini gitu, atau nanti dari kronologis yang tadi ya proses, misalkan dulu seperti ini, setelah itu saya begini, setelah itu saya begini, boleh menjelaskan kronologis yang secara general dulu ke spesifik ke general atau kombinasi. Intinya tuh dia nggak akan jauh-jauh terkait dengan, karena mas misalkan fresh graduate ya nanti ya gitu, tidak akan jauh-jauh terkait dengan kegiatan profesionalnya mas. Jadi CV-nya silahkan dibaca, dipahami lagi kegiatan secara akademisnya apa aja, non akademisnya apa aja, ngapain aja, ada prestasinya nggak nih masing-masing gitu kan. Terus selain itu mas udah riset belum terkait posisi yang dibuka, tahu nggak kualifikasi orang secara general ya untuk mengisi posisi itu, tahu nggak tugas dan tanggung jawabnya secara general apa gitu, ngecek itu. Terus apalagi yang harus dicek, tahu nggak soal perusahaanku ini berdiri di tahun berapa, misalkan bergerak di bidang apa, bisnisnya bisnis apa, tahu nggak yang lagi update apa gitu. Sehingga silahkan baca-baca terkait jobdesk yang dibuka secara general di internet, baca ulang CV, riset soal perusahaan ya di websitenya, misalkan di LinkedIn-nya, di Instagram-nya gitu ya. Pokoknya biar tahu update soal perusahaan ini. Udah. Nah setelah itu saran saya adalah tadi latihan, oke? Tips utama ngerjain soal interview, walaupun yang lain juga ya, interview itu harus latihan gitu. Rekrutmen itu suatu rangkaian proses yang terstruktur, ada syarat-syarat, ada filter-filternya gitu ya, bukan yang asal gitu. Sehingga gitu, mau nanti bentuk interviewnya kayak gimana pun, online atau offline, ketemu satu orang atau banyak orang gitu ya, nanti akhirnya pertanyaannya banyak yang terbuka atau tertutup dan lain-lain gitu, mas gak masalah, karena nanti latihan gitu, latihan ngomongnya itu loh mas gitu. Jangan cuma isinya doang. Nanti kalau cuma isinya doang, mas cuma belajar yang tadi ya kan, oke, saya udah belajar soal CV, soal ini gitu, tapi mas gak belajar soal teknik komunikasinya, nanti mas grogi, blank nanti misalnya gitu. Atau ditanya apa, jawabnya apa gitu. Karena intinya kan tadi yang saya bilang, belajar soal perusahaan, belajar soal CV-nya ulang ya, riset soal posisinya gitu, itu hanya materinya, oke? Gitu. Tapi kan yang namanya interview itu kan komunikasi ya mas ya. Komunikasi kan ada pemberi info, ada infonya, ada medianya gitu ya, ada penerimanya, ada feedbacknya kan gitu. Itu unsur-unsur komunikasi paling standar kan gitu ya kan. Gitu. Saya hilangin unsur gangguan lah di sana. Nah, tapi pada saat mas cuma belajar materinya, nggak belajar teknik penyampaiannya gitu, nah itu ya nggak optimal gitu. Takutnya tadi ngeblank, biasanya kejadian tuh ngeblank, atau ditanya apa jawabnya apa, atau pengen buru-buru cepet selesai jadi jawabannya singkat gitu ya mas ya gitu. Makanya tadi komunikasi verbal non verbal silahkan dipelajari. Verbal tuh apa, ini pemilihan diksinya paling gampang gitu ya, ngomong sama di interview tuh bahasanya bagus saja nggak masalah gitu. Terus intonasinya gimana, artikulasinya gimana gitu. Non verbalnya juga silahkan dipelajari. Nih gesturnya mas tuh gimana gitu. Kalau misalkan kita lewat kamera mas akan ya perkenalkan nama saya bla bla bla, gunakan tangannya mas gitu ya. Ekspresinya mas nih loh, tinggal senyum, ngomong sambil senyum tuh dilatih gitu. Itu menunjukkan antusiasme dalam bekerja gitu. Eye contact-nya gimana gitu, mas akan menatap ke kamera terus nggak gitu. Terus ya itu semua merupakan suatu rangkaian, suatu bungkusan gitu. Itu yang akan ya, ingat mas, mas bukan kandidat tunggal ya, makanya harus apa ya ibaratnya, semua yang bisa dioptimalkan silahkan dioptimalkan gitu. Ini terkait dengan interview sih mas gitu, oke ya gitu. Tapi terlepas dari itu mas juga harus optimasi yang tahap-tahap sebelumnya. Maksudnya optimasi itu gini, misal mas merasa bahwa saya kayaknya kelemahan di interview karena saya bingung suruh ngomong apa gitu ya, nah berarti itu yang harus mas luangin waktu untuk dilatih banget gitu loh.
gitu kan udah tahu nih masalah saya di sini kan gitu. Di komunikasi silahkan belajar sejak awal, dan bagus Mas minta di review sekarang dan belum lulus udah punya LinkedIn, itu udah modal bagus. Berapa banyak teman-teman yang habis lulus baru bikin LinkedIn gitu, baru sadar bikin LinkedIn, atau udah bikin LinkedIn seadanya tapi bikinnya, nah gitu, atau mungkin sampai detik ini nggak tahu apa itu LinkedIn gitu. Nah ini Mas berarti kan udah ada start yang baik ya gitu. Nah start yang baik ini silahkan dipertahankan dengan apa, performa yang meningkat, berprogres. Kalau progresnya rada linear ya naik sih, tapi dikit-dikit gitu. Oh gitu. Step up terus gitu, kayak bikin tangga kecil gitu loh Mas, ya kan gitu, bikin tangga-tangga kecil itu saya yakin pasti bisa gitu. Itu sih Mas soal interview, sementara itu sih untuk jawaban yang general ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yuk kita diskusikan aja. Berarti dari yang interview usernya itu berarti sesuai posisi yang kita lamar ya Pak? Ya, akan digali ke sana. Apa yang Mas tahu soal posisi ini? Pernah ada di posisi itu enggak? Udah riset belum itu soal apa? Kamu bayanginnya soal apa? Gini-gini. Di posisi itu butuh Microsoft Office loh. Mas bisa nggak Microsoft Office? Office apa aja? Excel, pernah ngolah Excel data apa aja gitu. Gini-gini. Oh kalau soal ini ya gitu-gitu. Lebih ke arah sana. Intinya ya, walaupun tadi ada pertanyaan yang beririsan, nggak mungkin dong Mas langsung duduk terus saya bilang, oke Mas tahu soalnya enggak gitu. Kan nggak langsung gitu. Tadi malah ada pertanyaan yang akan beririsan di dalamnya. Gitu. Tapi pada akhirnya user itu akan menanyakan terkait dengan hal-hal yang hubungannya dengan posisi yang dilamar. Sudut ini saya jelasin pakai sudut pandang saya karena saya user ya Mas ya gitu. Intinya tuh coba bayangkan ya gitu. Saya akan mikir bahwa ini anak kalau saya rekrut bisa nggak nih? Ya bisa diajari, bisa ngeblend dengan budaya yang ada, bisa ngejar target sesuai yang saya pengen gitu. Kan kalau interview user kan berarti ada kemungkinan Mas itu diinterview dengan atasannya langsung secara fungsional, secara struktural, atau atasnya lagi kan gitu ya kan gitu. Nah itu berarti kita akan membayangkan ini anak kayaknya bisa nggak, oh mungkin dia belum tahu detail sih tapi dia bisa diajari, dia mau belajar anaknya dia gini ya gitu. Nah coba sekarang gimana caranya Mas menunjukkan sikap bahwa Mas itu antusias untuk ngisi posisi itu. Mas itu sudah punya modal dari pengalaman sebelumnya, yaitu selama masa kuliah gitu ya, mungkin dari magang, dari belajar sendiri, training ini itu. Dan saya itu walaupun nggak bisa, silahkan saya diajarin Pak, saya ada kemauan untuk belajar gitu karena saya modal saya nggak nol. Nah itu silahkan sampaikan dalam jawaban pada saat interview. Relax, nanti lama-lama tuh dengan latihan tuh, aku dulu belajar tuh ngomong sendiri loh Mas. Saya akan ngomong sendiri, direkam, lihat lagi kok aneh ya gitu, ngomong terus gitu, nonton video-video motivator, coba saya tiru gaya bicaranya, mungkin ada quotes menariknya gitu, bukan untuk menyampaikan quotes ya pada saat di interview, enggak, gaya bicaranya saja gitu loh, biar nggak ngomongnya tuh biar nggak, tahu kan ya gaya bicara nggak profesional gimana gitu, jadi enak gitu, kelihatan Mas itu menikmati interview atau enggak tuh kelihatan. Dan jangan dipikir kalau user itu atau HR nggak bisa baca. Ada anak panik gitu ya, itu ada macam-macam tuh, panik, ada yang dibikin makin panik gitu, biar makin stres nih anak gimana. Tapi ada yang panik terus pertanyaannya yang tadinya berat langsung kita ringanin dulu gitu. Kamu biasanya kalau lagi sampai gimana, Mas tadi kesini naik apa gitu, biar relax aja dulu gitu. Kita bisa baca suasana, tapi kan kita nggak tahu isi kepala orang. Ada yang kalau kelihatan panik bakal kita panik terus biar kita ketahuan. Jadi kalau di bawah pressure gimana sih gitu kan gitu. Dan kayak gitu. Dan jangan dibilang bahwa namanya interview itu satu, di planning sesuai dengan waktu agar Mas ada persiapan. Maksudnya adalah hari ini ditelepon terus, Mas bisa nggak nanti hari apa interview gitu, berapa hari lagi. Nggak semua interview kayak gitu Mas ditelepon sekarang, orang langsung minta Mas boleh minta sebentar 15 menit, saya ingin mengadakan interview sekarang gitu, mau tanya-tanya dikit dong gitu. Makanya silahkan belajar interview dulu sebelum ada interview, materinya di internet banyak gitu ya kan gitu. Jadi mau nanti kalau ada interview udah lolos nih misalkan ya, lolos ke tahap selanjutnya gitu, Mas belajar soal psikotes misalkan kayak gitu, tapi interview ya Mas tinggal baca-baca santai gitu, karena Mas udah punya kemampuan komunikasi yang udah dilatih gitu loh Mas, tahu kan gitu. Itu sih kalau dari aku sih, semoga ada gambaran ya Mas ya. Relax gitu aja. Selanjutnya saya mau tanya tentang ini Pak, kan misal kita mau lamar ya, nah tetapi di situ tertera bahwa
disebutkan apa kayak jurusannya harus ini itu. Nah, tetapi saya tetap melamar, apakah itu kemungkinan besar CV kita itu akan dipilih, Pak? Kemungkinan besar dalam tanda kutip kalau cuma melihat dari jurusan enggak. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu gini, Mas. Loker itu bisa dibagi menjadi 3 lah ya. Ada loker yang strict gitu. Loker yang saya butuhnya tuh kayak gini, nggak ada ganggu-gugat gitu. Karena ini butuh kemampuan spesifik gitu. Misal kita ngomongin jurusan, Mas ngomong jurusan, oke, kita contohnya dari jurusan. Lokernya tulisannya minimal S1 teknik elektro, ya sudah gitu. Itu teknik mesin, teknik nuklir, teknik kimia, mau ngelamar juga tidak akan diprioritaskan. Oke? Karena strict gitu, udah jelas gitu. Tapi ada lowongan yang dari sisi pendidikan itu sedikit longgar. Minimal S1 manajemen, psikologi, administrasi bisnis misal, atau jurusan lain yang setara gitu. Ada loker yang seperti itu, posisinya tuh apa gitu. Nah, ini sedikit lebih longgar gitu. Mungkin kalau dari itu nggak kesebut tapi Mas setara gitu ya, boleh dicoba gitu. Ini aku baru ngomong dari faktor sisi pendidikan aja ya. Kualifikasi yang lain aku anggap Mas punya gitu. Jadi ibaratnya jurusannya nggak punya tapi pengalamannya punya gitu ya gitu. Jadi ibaratnya faktornya cuma dari sisi pendidikan. Ini lebih longgar. Ada yang sangat longgar, minimal S1 teknik, minimal S1 MIPA gitu. Atau ini termasuk yang sedikit lebih longgar tadi ya gitu. Atau yang sangat longgar, minimal S1 semua jurusan, ya kan? Gitu. Nah, sekarang lihat dulu loker yang Mas lihat itu dia tipe yang mana? Sangat longgar atau sedikit longgar yang tadi ada jurusannya ini. Jurusannya Mas gak disebut. Tapi setara sama jurusan itu gitu. Atau berbeda jauh, nggak ada hubungannya gitu. Nah, kalau udah menentukan itu, lihat faktor yang lain, kualifikasi yang lain gitu. Biasanya contohnya gini, ada loker dia tuh jadi sales, ya kan? Kualifikasinya semua jurusan, oke? Gitu. Berarti kan Mas boleh ngelamar tuh. Nah, suatu saat Mas udah kerja tuh jadi sales tahun gitu misalkan. Udah jadi sales tahun. Terus ada loker sales lagi gitu ya. Tapi di situ tulisannya jurusannya adalah minimal S1 marketing, bisnis administrasi, apa-apa atau bisnis apa gitu kan. Jurusannya nggak nyambung sama jurusannya Mas sekarang. Tapi saya punya pengalaman sales tahun gitu ya. Di situ lowongannya jadi sales. Jurusanku nggak masuk, tapi aku punya pengalaman sales, lamar lah, paham nggak? Gitu. Dari logika ini, simpelnya adalah, gitu ya, faktor jurusan itu bukan faktor yang mengikat dan tunggal, itu semua dibaca, gitu. Dicek lagi dari kualifikasi yang tertulis, berapa persen yang atau berapa banyak yang masih cocok, gitu. Jadi jawabannya saya nggak bisa jawab kalau cuma dari jurusan, gitu. Karena tadi gitu, kecocokan itu tidak cuma melihat dari jurusan, breakdown di dalamnya itu loh. Mas jurusan pertanian gitu, pernah kerja sales, paling simpel gitu ya kayak barusan ya, pernah kerja jadi sales selama 2 tahun. Ada lowongan sales, tapi harusnya jurusannya yang bisnis administrasi, ini jurusannya Mas pertanian gak disebut. Lamar nggak tuh kalau kerja di sales? Ada tulisan minimal pengalaman 1 tahun, Mas kerjanya 2 tahun jadi sales, jurusannya pertanian gitu, pencapaiannya bagus lagi gitu. Itu lowongan jadi sales, minta jurusannya itu minimal 1 tahun tapi Mas 2 tahun. Dilamar nggak? Kalau aku lamar lah Mas gitu. Ingat ya, itu faktor-faktornya tuh seperti itu cara ngelihatnya. Tapi kalau mau dilihat dari cuma satu per faktor caranya tadi, tingkat pendidikan itu ada yang strict, dia butuh spesialis, cuma mau jurusan ini. Ada yang tadi minimal S1 teknik, minimal S1 MIPA, minimal S1 sastra gitu. Atau ini, atau jurusan yang setara gitu. Ada yang luas banget, semua jurusan gitu. Nggak serta-merta jurusannya semua jurusan terus masuk Mas keterima, enggak, kan ada faktor lain. Ya kan? Seolah-olah pendidikannya minimal semua jurusan, tapi dia harus ada inilah, ada ini lain. Perusahaan lewat rekruter juga tahu bahwa tidak ada kok anak yang 100% kayak klop gitu loh, fix 100% nggak ada yang sempurna itu. Oke,
oke. Tapi at least biar kita beri kesempatan untuk maju lah ke tahap selanjutnya, biar saya tahu lebih jauh soal Anda gitu. Sehingga tadi ketidakcocokan yang disebut kurang cocok itu silahkan dibayangkan. Nanti Mas kalau udah sering lihat loker, sering melototin CV-nya sendiri bandingin sama loker, tahu kok ngambil keputusannya gimana, oke? Terus udah by nature aja itu. Ada lagi ya? Selanjutnya saya mau tanya tentang CV ya Pak. Nah, boleh. Sekarang kan itu kan ada CV ATS friendly itu Pak. Nah sebenarnya itu apa sih Pak CV tersebut dibandingkan dengan yang CV kreatif ya? Oke. Jawabanku nomor 1 adalah pertanyaannya Mas terlalu dasar, silahkan cari di Google. Oke. Untuk hal-hal yang di Google ada, Mas jangan malas untuk browsing di Google. Ini bukan berarti aku nggak mau jawab ya. Ingat ya, aku kasih tahu. Ada momen di tahap interview yang Mas itu akan ditanya, ada pertanyaan lagi nggak? Sorry aku nyimpang dulu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Gitu. Nah nanti cara jawabnya gimana Mas silahkan browsing atau silahkan cari yang ada di videoku nanti yang pasti lihat. Tapi salah satu yang aku larang adalah dilarang menanyakan hal yang Mas tuh sudah browsing aja ketemu. Oke? Mumpung inget ya, aku ingetin ya. Gitu. Oke, tapi di sini aku jawab. ATS itu adalah suatu sistem namanya applicant tracking system, oke, yang biasanya digunakan oleh perusahaan di mana perusahaan itu ya dia itu tidak akan menggunakan mata rekruter langsung untuk rekrut, jadi dia lebih ke sistem. Semua aplikasi yang masukin ke suatu database gitu, nanti infonya akan diekstrak gitu, akan ada kata kunci, yaitu kata kunci yang ada hubungannya dengan CV-mu, kualifikasimu yang ditulis di CV ya, biar kita tuh tahu kompetensimu dan lain-lain itu, karakter si kandidat ini, dibandingkan dengan kata kunci yang diekstrak dari ya deskripsi jabatan gitu ya, fungsi-fungsi yang atau kualifikasi orang-orang yang ada di jabatan itu kita cocokkan, jadikan data pembanding. Makin tinggi korelasinya, makin besar skornya, misalkan kayak sekian persen gitu ya. Nah makin tinggi persentase itu ya tingkat kecocokannya, makin besar kemungkinan Mas akan dipanggil ke tahap selanjutnya, atau ya tadi habis selesai di sistem baru nanti diproses lagi sama si HR-nya gitu. Nah korelasi ini, faktor korelasi antara informasi yang bisa diekstrak dari CV ini gitu ya, itu faktornya nggak cuma satu, ada beberapa faktor gitu. Misalkan satu, Mas udah menuliskan belum kata kunci penting yang ada di jabatan tersebut gitu kan, bukan di jabatan. Jadi setelah Mas ngelihat loker gitu ya, nah kompetensi Mas yang disesuaikan dengan loker itu tuh sudah tertulis di CV. Kalau sudah tertulis, gampang nggak si sistem ini membacanya. Makanya ATS friendly itu cara penulisannya kan jangan kayak desain ya gitu. Pelajari lagi terkait dengan CV ATS. Skor ATS itu tuh tinggi kalau gimana gitu. Misalkan kayak CV-nya pakai bahasa Inggris, gak banyak desain aneh-aneh, fontnya font yang general, terus hurufnya itu yang lah yang standar gimana sih gitu kan, gitu. Bikinnya nggak ada simbol-simbol aneh-aneh gitu, nggak ada logo aneh-aneh, nggak ada tabel, nggak ada text box gitu. Boleh kasih foto atau enggak sebenarnya, tapi kalau kasih foto hati-hati taruhnya di mana, itu cari di internet ada gitu. Oke, gitu. Nah nggak semua perusahaan di dunia ini menggunakan ATS friendly. Biasanya perusahaan-perusahaan gede-gede tuh kayak 500 dunia gitu, bukan global player gitu ya, atau perusahaan multinasional, atau kalau ada startup tuh yang udah gede-gede tuh yang kamu daftar langsung melalui websitenya gitu. Mana yang lebih bagus, ATS apa desain? Sama-sama bagus, tergantung nanti kamu ngelamarnya lewat mana. Kalau aku punya satu CV boleh nggak? Boleh. Punya 2 CV itu boleh nggak? Boleh gitu. Itu tergantung strategimu. Kalau Mas punya sepatu futsal ya dipakainya di lapangan gitu ya. Kalau punya sepatu futsal dipakainya di kolam renang, salah. Kolam renang pakainya fin gitu ya. Gitu. Sama kacamata renang atau fin dipakainya ya di air, jangan di darat. Nah kayak gitu sama sih, itu kayak toolsnya Mas makainya di mana biar optimal. Ada satu tempat yang ATS friendly dia akan lebih unggul gitu ya daripada yang. Nah unggul apa enggaknya ini silahkan riset dulu.